Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk pagi yang baru. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei diadakan di Amerika Serikat terhadap para pendeta berkaitan dengan kehidupan doa mereka. 52% diantaranya mengaku bahwa mereka berdoa antara 1 hingga 3 jam dalam seminggu. Dan ada yang unik saudara, 5% diantaranya membuat terkejut karena mengaku tidak pernah berdoa secara pribadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada seorang yang menjadi pemimpin rohani? Padahal doa seharusnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Doa sangat diperlukan dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Doa ibarat seperti nafas hidup kita. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam iman, dan ada satu lagi saudara yang perlu kita mengerti, yaitu ada kuasa dalam puasa yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Dalam Matius pasal 17 ayat 21 ini, Tuhan Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Perkataan Tuhan Yesus di sini mengungkapkan tentang adanya suatu derajat atau tingkatan intensitas kuasa iblis. Tidak semua peristiwa manifestasi roh jahat terjadi dengan kuasa setan yang sama kekuatannya. Ada manifestasi kuasa kegelapan yang terjadi disebabkan karena suatu kekuatan iblis yang tidak biasa. Dan itu sebabnya para murid saat itu tidak dapat mengusir setan yang menguasai seorang anak kecil, karena kondisi mereka saat itu lemah dibandingkan kuasa iblis itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengusir setan dari anak tersebut dan melepaskannya dari belenggu kuasa iblis, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Saat itu murid-murid heran mengapa mereka tidak bisa mengusirnya. Dan Tuhan pun menjawab bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu memang tidak berpuasa. Bahkan di beberapa ayat kita mengetahui bahwa mereka lemah dalam iman dan lalai dalam berdoa. Kedekatan dengan Tuhan membuat mereka terlena. Terkadang kita pun sebagai orang yang sudah percaya menjadi terlena dengan keadaan. Apalagi para pelayan Tuhan yang sering melayani di mimbar, memimpin pujian, berkhotbah. Kita merasa kehidupan rohani kita sudah cukup baik dan kita jadi mengabaikan hal-hal yang penting seperti iman, doa, dan puasa. Memang kuasa Tuhan lebih besar daripada segalanya, tapi kita perlu menjaga kehidupan rohani kita agar selalu kuat. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu doa dan puasa. Ada manfaat rohani yang luar biasa ketika kita berdoa dan berpuasa. Yang pertama, doa dan puasa mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Perkataan Tuhan dalam Matius 17 ayat 21 ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup dalam doa dan puasa, maka ada kuasa Tuhan yang diimpartasikan dalam diri kita, sehingga kita akan selalu berkemenangan atas kuasa dosa dan atas kuasa iblis. Yang kedua, doa dan puasa memberikan kepekaan kepada kita akan suara Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua tertulis tentang para rasul yang berdoa puasa
dan mereka menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, doa dan puasa menguatkan iman dan memperdalam kasih kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan buat iman kita, saudara. Tapi tanpa doa dan puasa, iman kita bisa menjadi lemah. Kita perlu melengkapi semuanya. Ada firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, tapi juga ada doa dan puasa dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum pernah berpuasa selama ini, mari kita ambil waktu untuk berpuasa. Ambillah waktu minimal sekali dalam seminggu, di sepanjang tahun, di seumur hidup kita, untuk berpuasa secara khusus dan berdoa, miliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tingkatkan kehidupan doa kita dan juga puasa kita secara pribadi. Percayalah, Tuhan melimpahkan kuasa-Nya atas kita, sehingga kita selalu berkemenangan dalam segala hal dan menjadi alat Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam doa dan puasa. Ada banyak tantangan, godaan dan cobaan yang terjadi. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang bertebaran di dunia ini. Dan menghadapi itu semua, kami mengerti kami harus berdoa dan berpuasa, masuk dalam realita rohani, dalam peperangan secara roh bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk taat dan melakukan firman-Mu. Kami mau memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan, melalui doa dan puasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, serta kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.